Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job. Sekarang silahkan dipimpin doa dulu. Yang mimpin siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, apa kabar anak-anakku hari ini? Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba, apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua? Ada yang sakit? Pero udah sembuh? Besok biar perutnya tidak sakit, sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu biar perutnya nggak kosong ya. Bu guru absen dulu ya. Abid hadir, Salim, Afif, Hafiz, Asia, Hadirah, Fatah, Viko, Fikri, Dewi, Vero, Husna, Najma. Kenapa? Oh, sakit. Dimas, Jidan, Brian. Ya, berarti yang nggak berangkat satu ya, Najma ya. Kita doakan Mbak Najma semoga lekas sembuh. Kalau kenapa kita harus mendoakan teman yang sakit? Kenapa kita harus mendoakan teman yang sakit? Emang yang ngasih kesembuhan siapa? Allah. Emang iya? Yang ngasih sakit siapa? Ya diri sendiri. Ya, kenapa tadi kita sebelum belajar harus berdoa dulu?
Kenapa? Ada yang tahu? Biar diridhoi sama Allah. Biar ilmunya gampang masuk. Gampang masuk. Dimudahkan. Biar tidak ada setan yang mengganggu. Kalian mau diganggu setan? Kira-kira ada setan nggak ya di kelas ini? Ada, di mana-mana ada setan. Di sampingnya Bu Guru ada, di sebelah sini ada, dimanapun ada, cuman tidak terlihat. Ya, baik anak-anakku. Hari ini kita pelajaran apa? Apa? Ya, sip, pendidikan agama Islam. Kita akan belajar mengenai gaya hidup bersih. Gaya hidup bersih itu apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan contoh gaya hidup bersih lingkungan. Ayo, contohnya apa? Rian. Apa? Contohnya, kalau lingkungan apa Mas Rian? Membuang sampah di tempat sampah. Betul atau salah? Betul, kita kasih tepuk tangan buat Mas Rian. Membuang sampah di tempat sampah. Betul, itu gaya hidup bersih lingkungan. Sekarang yang kedua, gaya hidup bersih pakaian. Coba Mbak Dewi, contohnya apa? Mandi sehari 2 kali. Boleh. Mandi sehari 2 kali. Tepuk tangan untuk Mas Abid. Tapi tadi yang disebutkan Mas Abid itu gaya hidup bersih badan. Ya. Sekarang Bu Maya tanya gaya hidup bersih pakaian. Mbak Dewi apa? Ya, betul. Mencuci pakaian. Tepuk tangan buat Mas Brian. Jadi nanti kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, hidup bersih. Apa tadi? Lingkungan. Hidup bersih pakaian dan hidup bersih badan. Sebelum masuk ke pembelajaran ini, Bu Maya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, setelah kita belajar ini, nantinya kalian akan apa? Melakukan. Nah, tujuannya itu menjelaskan. Kalian itu bisa menjelaskan sikap gaya hidup bersih. Kemudian setelah bisa menjelaskan, kalian juga bisa melaksanakan sendiri-sendiri di rumah, di lingkungan, di sekolah dengan menerapkan hidup bersih. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan sikap. Ya, selain membiasakan sikap, kalian bisa menerapkan. Bukan hanya gosok gigi cuma seminggu, setelah itu nggak mau gosok gigi lagi. Ada yang di sini nggak pernah gosok gigi? Nggak ada ya, semuanya gosok gigi ya. Menerapkan sikap gaya hidup bersih. Bu Maya di sini akan menjelaskan gaya hidup bersih. Kenapa sih disuruh hidup bersih? Kenapa nggak hidup kotor aja? Kan males bersih-bersih. Ada nggak yang hatinya kayak gitu? Ada ya.
ternyata itu kebersihan itu menyenangkan. Ya, seneng nggak kalau rumah kalian rapi? Seneng nggak kalau udah dirapikan cucian piring? Seneng. Kalau hidup kotor ada yang seneng di sini? Ada yang seneng nggak? Ternyata Allah menganjurkan umatnya untuk selalu hidup bersih. Ada hadis yang mengatakan an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kalian beriman atau tidak sama Allah? Percaya atau tidak sama Allah? Nah, ternyata Allah juga suka sama orang-orang yang bersih dan kita disuruh hidup bersih. Apakah itu hidup bersih? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hidup bersih? Ada yang tahu nggak? Hidup bersih itu terbebas dari kotoran, berbebas dari kuman. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan bersih dari kotoran. Gak ada sampah di rumah, rumahnya sejuk, banyak pohonan, udaranya tidak tercemar. Kira-kira enak gak ya hidup kayak gitu? Enak banget ya. Nah, hidup bersih mulai dari diri sendiri. Contohnya apa? Membersihkan badan. Tadi sudah ya, mandi dengan cara gosok gigi, dengan cara potong kuku, membersihkan telinga. Di sini ada yang kukunya hitam-hitam panjang-panjang nggak? Nggak ada ya? Iya, sekarang hari Jumat berarti saatnya kita potong kuku. Nanti di rumah boleh kukunya dipotong. Ada yang hitam. Coba lihat semuanya kukunya kayak gini. Bu Guru lihat dulu. Kayak gini. Oh iya, panjang, ada yang panjang, ada yang sudah bersih. Kalau yang sudah bersih berarti sudah bisa mulai menerapkan gaya hidup bersih. Kalau yang panjang bukan berarti belum bisa. Bisa, tapi ya, nanti dipotong ya. Sampai rumah dipotong ya. Mumpung hari ini hari Jumat. Ya, baik. Hal-hal berikut ini yang harus dijaga kebersihannya, yaitu yang pertama, hidup bersih badan. Salah satunya tadi kuku, terus membersihkan telinga, terus gosok gigi badan dulu. Terus habis itu mengganti pakaian. Mengganti pakaian berapa hari sekali kalian? 5 hari sekali? Sehari berapa kali? 2 kali ya? 3 kali. Pakaian sekolah, terus ganti pakaian main, terus habis mandi ganti lagi pakaian mau tidur atau mau ngaji. Oh iya, ada pakaian mau ngaji. Pakaian sekolah tidak boleh digunakan untuk bermain. Terus ada lagi kalau yang putra, kebersihan apa ya ini? Kebersihan apa ya? Rambut. Tuh, Mas Fatah tuh rambutnya bagus banget. Wih. Mas Salim juga good. Viko good. Ini masih gondrong ini, Mas. Kamu gondrong, belum dipotong. Nanti yang rambutnya panjang silahkan boleh dipotong. Potongnya di rumah sendiri sama ibu apa di salon? Nah, sip. Nanti bilang sama Mamas ya, suruh motong. Nah, kemudian yang kedua, Bu Maya akan bahas tentang kebersihan pakaian. Pakaian juga harus dijaga kebersihannya. Kira-kira sudah bau asem?
dicuci. Nanti temennya kamu terganggu yang di sampingnya, ya. Ih, bau apa nih? Bau apa nih? Ih, Apit nggak mandi apa ya? Ternyata pakaiannya nggak dicuci 1 bulan. Aromanya sampai sedap banget biasanya ya. Enggak, tapi di sini insya Allah semuanya dicuci. Kalau bisa pakai parfum sedikit. Cerut, 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 cerut. Tuh. Kemudian, nah ini cara membersihkan pakaian. Gimana caranya? Dicuci di sini udah ada yang bisa mencuci baju? Belum. Coba nanti di rumah latihan mencuci celana dalam. Yang kecil dulu, jangan baju. Atau mencuci lap. Ada lap gak di rumah? Nah, itu dicuci pakai sabun latihan. Ya, boleh mencuci sendal. Tapi nanti kalian latihan mencuci jilbab kalau yang putri ya. Latihan mencuci baju di rumah. Kalau yang putra daleman dulu, nggak apa-apa. Harus berlatih. Boleh. Nanti kalau sudah berlatih, insya Allah besarnya bisa mencuci baju. Atau Bu Maya kasih tugas ya. Nanti silahkan kalian latihan mencuci baju, kemudian difoto, dikirim ke grup. Oke? Oke. Oh, nggak ada suaranya. Oke. Jadi tugasnya adalah latihan mencuci baju sendiri dulu, 1 aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Kan pakaian yang kotor itu menjadi sarang kuman. Kalian pernah melihat orang gila apa enggak? Bajunya pernah dicuci enggak? Bau enggak? Kotor enggak? Itu udah nggak pernah mandi, nggak pernah dicuci bajunya. Minum, makan di tong sampah itu adalah sumber penyakit, berasal dari sumber kuman. Kuman-kuman dibiarkan hidup di tubuh kita, jadinya nanti menjadi penyakit apa? Kulitnya jadi panuan, kulitnya jadi berair, ada lukanya. Pernah nggak lihat yang ada kayak gitu, kotoran-kotoran? Pernah kan? Pernah nggak kalian gatel-gatel? Pernah. Karena kurang bersih. Oh, kaos kaki termasuk. Ada yang nggak pernah ganti kaos kaki? Biasanya Bu Guru mencium aroma-aroma kurang sedap dari kaos kaki. Di sini nggak ada nih. Harum semuanya deh. Berarti ganti semua. Kaos kaki juga harus wajib. Sepatu juga iya. Kalau hari Minggu sepatunya dijemur atau dicuci biar kumannya mati. Kemudian yang ketiga, Bu Maya akan menjelaskan tentang hidup bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan juga harus dijaga anak-anak agar terasa nyaman dan tentram. Tadi sudah disebutkan sama Mas Brian, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Gimana? Membersihkan halaman. Biasanya halamannya itu ada kucing lewat, kemudian kemudian membuat aromanya tidak sedap dan membawa bakteri. Itu juga harus dibersihkan. Nah, kebersihannya itu di mana aja? Ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan tempat tinggal, kemudian tempat ibadah. Tempat ibadah apa aja? Masjid, TPQ, musola, itu juga kebersihannya harus dijaga. Dimanapun kita tinggal, kebersihan itu harus dijaga. Misal kamu menemukan sampah di laci, dibiarin aja atau dibuang tempat sampah? Ya, dibuang. Manfaatnya apa sih hidup bersih? Biar apa?
biar nggak kotor, biar jauh dari kuman, biar hidup sehat. Biar satu lagi nih yang paling penting, biar disayang Allah. Baik anak-anakku, setelah Bu Maya menjelaskan dari ketiga gaya hidup bersih, sekarang silahkan kalian membuat 3 kelompok. Yang depan boleh bangkunya dihadapin ke belakang. Tiga kelompok, hadap belakang. Ini hadap belakang. Kursinya hadap ke sini. Oh ya. Hadap belakang kursinya. Bu Maya akan bagikan sebuah gambar. Sudah? Kamu sini. Sini. Kursinya sana patah. Sana. Nah, itu bisa diamati gambar apa. Kemudian bisa saling tanya jawab sama temennya. Ada yang menulis itu kira-kira gambar apa, biar apa. Patah sana. Jidan sini, hadap belakang. Iya sana. Sini sampingnya Dimas. Sampingnya Dimas. Ya, sampingnya Dimas. Nah. Bu Maya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Namanya semuanya ditulis. Dewi, Vero. Itu diisi sampai penuh Mas Brian aja itu sana yang nulis. Nah ini semua ditulis. Hafiz, Hafiz. Terus ini ditulis, diceritakan ya. Hidup bersih sesuai gambar di atas itu apa? Itu hidup bersih apa namanya, nanti ditulis di sini. Oke. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Ini aja lah. Ini dari gambar ini boleh diceritakan tentang gaya hidup bersih, manfaatnya. Terus segini. Ya enggak, ini bareng-bareng mau ngomong cerita apa aja ditulis. Enggak usah. Dikosongin nggak apa-apa. Kosongin aja. Langsung setelah nama langsung ke isi cerita. Iya boleh, ceritanya itu tentang gambar ini. Gambar ini
menunjukkan gaya hidup apa, terus itu lagi ngapain, harus diapakan, efeknya apa, gimana? Itu anak-anak SD. Ya, ini ditulis dulu. Membuang sampah harus agar tidak dikit lagi, 2 lagi. Masih banyak. Iya, agar apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan agar tidak terjadi Nomor yang satu aku buat di sini. di sana, Bu Maya. Iya boleh. Di mana? Nanti aja. Di situ di tempat pensil. Tercuci. Kalau yang di situ nanti di rumah Maya. Nanti. Pinjam dulu. Pinjam dulu nanti pensil. Kamu rambutnya ada panjang, ada kutunya. Ini ada yang rambutnya ada kutunya. Ada? Kamu rambutnya ada kutunya? Coba lihat. Coba lihat. Enggak ada. Enggak ada. Kata siapa ada kutunya? Enggak ada. Mandi yang bersih. Kamu ada kutunya enggak? Ih, ada. Besar banget ya.
Iya. Satu doang. Ya lagi. Ini gaya hidup bersih apa? Gaya hidup bersih apa namanya? Kita harus menerapkan gaya hidup bersih lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mas Viko, kenapa naik-naik kakinya? Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai? Oh iya. Ya, Bu Maya tunggu. 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Kalau ya, baik anak-anakku, setelah kita mengerjakan lembar yang tadi secara berkelompok, silahkan Bu Maya minta tolong perwakilan satu dari kelompok mana? Dari kelompok 1 ya, untuk membacakan hasil dari kerja hari ini. Yuk Mas Brian boleh maju ke depan. Boleh dibacakan, diberitahu ke teman-teman apa isinya, hasilnya apa? Nomor 1. Terus? Ada 3 anak yang sedang membuang sampah di sungai. Dan itu tidak benar, karena seharusnya membuang sampah pada tempat sampah. Nomor 2. Anak SD itu seharusnya membuang bukan di sungai, tetapi dia masih saja membuang di sana. Nomor 3. Mereka tidak mematuhi aturan karena mereka membuang sampah di sungai. Ya. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Sudah benar belum ya? Kira-kira isinya? Tidak mematuhi aturan ketika membuang sampah di sungai. Padahal harusnya membuang sampah di tempat sampah. Baik anak-anak, kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu tugas individu. Silahkan kalian mengerjakan masing-masing.
Ya, sebentar. Semuanya nanti kebagian. Husna. Vero, Asia, Abid, Zidan, Salim, Viko. Ya, silakan dikerjakan. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ih, cepet sekali. Dikoreksi lagi. Ayo, ditulis. Nah. Gimana? Yang nulis. Tulislah manfaat hidup teratur seperti gambar C. Itu ada gambar C anak yang sedang tidur. Tidurnya jam 8.30. Manfaatnya apa? Agar tubuh. Nomor 2, manfaat menjaga kebersihan seperti gambar A. Oh, jawabannya 1 ternyata yang nomor 2. Yang nomor 2 jawabannya 1. Ada lagi yang ditanyakan? Selesai? Selesai? Yang nomor 5, manfaat tidur cepat itu biar apa? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke sini ya. Yang rapi. Tidur cepat biar apa? Manfaatnya. Manfaat dari tidur cepat itu apa? Sudah semuanya? Belum, Bu Maya tunggu 2 menit lagi. Iya, sebentar, Bu. Ini selesai istirahat. Sudah, ayo. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah selesai semua? Belum, Zidan belum. Selesai, yuk. Boleh dikumpulkan. Nanti dulu.
Boleh duduk ke tempat masing-masing lagi, duduk. Nah, kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Kita harus hidup bersih dengan cara mencuci baju, mencuci piring, menggosok gigi, membersihkan badan. Semuanya paham? Tadi ada tugas apa dari guru di rumah? Mencuci baju. Kemudian di video atau di foto dikirimkan ke Bu Maya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau mama udah pulang kerja ya. Nah, kemudian kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang gaya hidup apa? Rapi. Ini untuk materi minggu depan. Kita akan membahas tentang gaya hidup rapi. Jadi nanti ada 3, gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur. Apa saja nanti bedanya ya. Kemudian karena waktu kita sudah habis dan saatnya istirahat, Bu Maya ucapkan terima kasih. Duduk dulu. Belum, Bu Maya belum salam. Nunggu salam dulu dong. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Akhirul kalam. Bu Maya minta maaf jika Bu Maya banyak salah. Semoga pelajaran hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.